Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bikin palang pintu otomatis. Kegunaannya juga banyak, contohnya kita bisa bikin miniatur palang pintu otomatis atau garasi yang bisa terbuka sendiri atau palang kereta yang bisa terbuka dengan otomatis. Konsepnya adalah ketika ada kendaraan yang lewat, maka palang akan otomatis terbuka dan kemudian tertutup kembali. Maka tidak perlu ada orang yang membukakan dan menutup palangnya. Oke, langsung aja saya akan jelaskan sedikit apa saja yang kita butuhkan untuk membuat proyek palang pintu ini. Yang kita butuhkan adalah yang pertama Arduino Uno, yang kedua motor servo SG90, yang ketiga sensor ultrasonik, yang keempat kabel jumper, yang kelima project board. Yang pertama, apa itu Arduino Uno? Arduino Uno adalah salah satu development microcontroller yang berbasis pada Atmega 28. Arduino Uno merupakan salah satu board dari family Arduino. Ada beberapa macam Arduino seperti Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Mega, Arduino Yun, dan lain sebagainya. Namun yang paling populer adalah Arduino Uno. Arduino Uno R3 adalah seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Tinggal colokkan ke power supply atau sambungkan melalui kabel USB ke PC. Arduino Uno ini sudah siap bekerja. Arduino Uno board memiliki 14 pin digital input output, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, colokan power input, ICSP header, dan sebuah tombol reset. Jadi, apa fungsi Arduino Uno? Sebagaimana kita ketahui, dengan sebuah microcontroller kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Yang kedua, apa itu motor servo SG90? Motor servo Tower Pro SG90 merupakan sebuah motor servo kecil yang banyak digunakan untuk berbagai hobi, seperti hobi remote control, robotik, dan lain sebagainya. Bagi kita yang ingin membuat robot ataupun bereksperimen menggunakan servo dengan ukuran kecil, motor servo ini sangat cocok untuk kita gunakan. Apa fungsi dari motor servo? Servo motor adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Lalu, bagaimana prinsip kerja servo motor? Untuk cara kerjanya, servo motor dikendalikan dengan memberikan pulse width modulation atau PWM melalui kabel kontrol. Durasi denyut atau pulse yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Yang ketiga, apa itu sensor ultrasonik HCSR04? Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20 kHz. Untuk mengukur jarak benda sensor jarak, frekuensi yang umum digunakan adalah 40 kHz. Yang keempat, apa itu kabel jumper Arduino? Pengertian kabel jumper adalah
kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan atau male connector dan konektor betina atau female connector. Yang kelima, apa itu project board? Project board atau yang sering disebut sebagai breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, di mana papan ini tidak perlu proses menyolder atau langsung tancap. Karena papan ini solderless alias tidak memerlukan solder, sehingga dapat digunakan kembali dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototipe sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika. Berbagai sistem elektronik dapat diprototipekan dengan menggunakan breadboard, mulai dari sirkuit analog dan digital kecil sampai membuat unit pengolahan terpusat atau CPU. Langkah pertama, kita pasang sensor ultrasoniknya seperti ini. Langkah kedua, masing-masing kaki dari sensor ultrasonik kita kasih kabel jumper yang sejajar dengan kaki dari sensor ultrasoniknya. Langkah ketiga, karena Arduino kaki 5 voltnya cuma ada satu, kita hubungkan 5 volt dan GND Arduino dengan project board seperti ini. Langkah keempat, maka sepanjang garis merah ini akan jadi 5 volt, sedangkan yang garis biru akan jadi GND atau ground. Ini dibutuhkan karena kita pakai beberapa alat yang butuh sumber tegangan. Dalam praktikan ini ada dua, yaitu sensor dan motor servo. Langkah kelima, selanjutnya hubungkan kaki GND sensor dengan GND yang kita buat tadi di project board. Kaki VCC pada sensor ke 5 volt pada project board dan kaki GND pada sensor juga kita hubungkan pada GND di project board. Langkah keenam,
Lanjut, hubungkan kaki trigger sensor ke pin 12 pada Arduino dan kaki echo ke pin 11 Arduino. Pemasangan ultrasonik ini sudah selesai. Langkah ketujuh, lanjut kita pasang kabel jumper di masing-masing kaki servo seperti ini. Di servo juga butuh tegangan. Hubungkan VCC servo yang kabel warna merah ke 5 volt pada project board dan GND servo yang warna coklat ke GND project board. Untuk kabel data servo yang warna oranye kita hubungkan ke pin Arduino ke nomor 8. Langkah terakhir, saatnya pemrograman. Kita hubungkan USB ke Arduino dan ke laptop kita, dan kita atur portnya dan juga boardnya. Selanjutnya kita verify dan upload dan lanjut ke pembuktiannya.